karena anak itu bukan benda yang bisa dieksekusi secara perdata, itu adalah benda. Termasuk saya juga salah satu orang yang nggak setuju kenapa di KTP itu harus ada Agama, betul. Jadi jangan salahin kalau kopi lu dingin. Ini tadi hangat tapi lu diemin gitu aja. Karena kena AC. Halo, selamat datang kembali ke Breakout Channel Law and Business. Seperti biasa bersama rekan saya Ari Afrizal, advokat terdaftar di Peradi dan kurator terdaftar di AKMI. Dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengacara keluarga Family law lah ya. Family Law, yaitu Pak Purnomo Dinanto Santoso, atau biasa dipanggil Nomo atau Bang Tony. Kita panggilnya Bang Tony aja. Tony ya. Tapi dia namanya kayaknya Nomo itu terkenalnya di sini doang. Tapi kalau di luar dia lebih terkenal kayaknya dengan Tony. Tony. Bang Tony. Pak Tony, gimana nih PSBB ini terus yang udah hampir 1 tahun ini meningkatkan resiko penyakit perceraian? Penyakitnya quote and quote ya. Kalau pengalaman pribadi sih di kantor sendiri malah berkurang ya. Berkurang ya? Berkurang. Tapi bukannya pengadilan agama itu rame? Pengadilan agama tetap rame, tapi kalau dari pengalaman sendiri kantor kita memang grafiknya berkurang. Mungkin dengan PSBB ini makin tambah mesra kali ya semua orang. Oh gitu ya? Oh gitu ya. Bukannya gini ya, bukan kan PSBB itu kan biasanya kan kan meningkatnya pengangguran, penghasilan seorang bisnis kan penghasilannya menurun. Kan salah satu penyebab faktor perceraian itu kan faktor ekonomi itu. Nah, apakah itu nggak berpengaruh juga ya untuk ke proses perceraiannya? Tapi kan cerai itu bukan hanya faktor ekonomi juga ya. Iya. Kadang orang cerai juga karena masalah komunikasi. Iya. Mungkin dengan adanya PSBB ini justru komunikasi jadi Menjalin komunikasinya lebih terjalin ya. gitu. Tapi yang gue dengar justru kebalikan ya. Justru kayaknya grafik perceraian itu selama PSBB ini makin meningkat. Kak, kalau itu memang benar ya, mungkin gue setuju juga dengan Pak Tony. Kalau selama ini nggak PSBB kan memang suami istri itu ibaratnya kalau di rumah itu ketemu paling bisa Malam. dihitung Pagi dan malamnya ya. beberapa jam aja, Iya. pagi sama malam. Terus kemudian dia besoknya pergi kerja lagi pagi, pulang malam, paling ketemu Sabtu Minggu juga udah main sama anak-anak ya. Nah begitu mereka ketemu 24 jam berbulan-bulan, sepertinya mungkin ada satu konflik yang konfliknya itu bukan hanya satu faktor tapi multifaktor gitu ya, akhirnya membuat perceraian itu meningkat. Tapi kalau misalnya memang di kantornya Bang Nomo ternyata sedikit ya, kita senang juga lah gitu kan. Artinya memang kalau memang begitu pemerintah harusnya kasih libur lebih banyak lagi ya. agar tingkat perceraian bisa diturunin. Iya. Pengadilan perlu juga. Itu biar modis. Terus gua mau ke Bang Hari nih, Bang Hari. Kalau perceraian itu sebenarnya pasti hal yang gak enak lah. Tapi kalau secara proses hukum itu menakutkan gak sih sebetulnya? Sebenarnya kalau secara proses hukum sih perceraian itu bagi lawyer adalah perkara yang paling sederhana, yang paling bukan gampang juga ya. Maksudnya yang paling sederhana lah, yang paling kalau mau jadi seorang lawyer tuh paling enak tuh belajarnya dari perceraian, karena prosesnya juga secara tertib administrasi pengadilan agama itu jauh lebih tertib dari pengadilan-pengadilan lain ya, kayak pengadilan negeri, tun, militer kayak gitu. Karena secara waktu sebenarnya sederhana aja, nggak ada yang sulit. Tapi kan yang jadi masalah orang karena sering berulang-ulang datang itu, jadi orang males datang untuk ke pengadilannya. Kan bisa sidang kan bisa tiap minggu, mediasi dulu, nanti terus minggu depannya lagi mediasi lagi, bisa mediasi lagi, terus selanjutnya kalau nggak ada mediasi mentok ya kita langsung proses perceraiannya kan, proses persidangannya ada jawaban, replik, duplik, itu yang orang males kan kadang kalau orang ngerti. Tapi sebenarnya kalau proses persidangannya sih gampang, bukan gampang juga, maksudnya mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya lah gitu. Pak Tony, kalau tadi Bang Hari bilang kan pengadilan agama. Iya. Mungkin bisa dijelasin kali kalau misalnya kenapa sih perceraian itu kok ada yang di pengadilan agama, ada di pengadilan negeri gitu Pak?
itu dikhususkan untuk orang Islam atau Muslim. Penyelesaiannya kalau misalnya nikahnya di KUA punya buku nikah, ya maka dari itu cerainya harus di pengadilan agama. Jadi produknya dari pengadilan agama itu nanti keluar akta cerai dari pengadilan agama. Kalau pengadilan negeri itu dikhususkan untuk yang di luar Muslim. Jadi begitu cerai, putusan itu kita urus sendiri ke catatan sipil, baru keluar akta cerai dari catatan sipil. Perbedaannya sih yang mencolok. Berarti kalau nikah secara Islam nggak masuk catatan sipil dong? Enggak, di KUA. Tapi kalau nikahnya dia secara non Muslim, tapi seiring berjalannya waktu keluarganya masuk menjadi Muslim, bisa nggak itu diprosesnya di pengadilan agama? Kalau Nikahnya secara non Muslim ya, Ya. ada akta nikah lah segala macem. Tapi seiring berjalannya waktu setelah 5 tahun atau 10 tahun dia masuk menjadi Muslim. Setelah itu dia ingin berpisah lah ya. Nah prosesnya gimana tuh ya? kan gini, kalau kejadiannya belum pernah ketemu ya. Kalau misalnya kedua-duanya non Muslim tiba-tiba convert menjadi Muslim. Ya. Jadi ditanyain hari ini gimana, satu Muslim satu non Muslim atau Anggaplah dua-duanya Muslim, tapi secara pernikahan dia non Muslim. secara pernikahan non Muslim? Ya tapi kan gini, kalau dua-duanya Muslim udah pasti ke pengadilan agama kan? Gitu. Nggak, yang kalau setahu gue ya, yang nanti akan dibatalkan oleh pengadilan mana itu pasti nikah awalnya. Jadi dia tercatat nikah secara syariah, Secara Muslim ya. secara Muslim atau nikah non Muslim. Jadi walaupun katakanlah dia nikah di gereja, dia dicatat di catatan sipil, terus kemudian katakanlah pindah ke agama Islam, ya pasti nanti pemutusan pembatalan cerainya malah pengadilan negeri. Harusnya seperti itu Pak Hari. Nah tapi gini deh, gue juga ini kok jadi kayak diskriminasi ya. Gini, kenapa orang yang dicatat pernikahan yang di catatan sipil itu hanya yang non Muslim? Harusnya walaupun itu nikah secara agama Islam, punya buku nikah, harusnya dia juga punya catatan sipil. Karena kan gini, keluarga negara itu kan tidak dibedakan oleh agama sebetulnya. Kementerian Agama juga bukan menterinya satu agama aja. Ya, itu kan KUA itu kan sebenarnya kan di bawah Kementerian Agama gitu kan. Ya. Secara organisasi ya. Tapi ada nggak sih Bang, emang sekarang kalau yang nikah secara Islam itu online nggak sih di catatan sipil? Sepengalaman Bang Romo sebagai salah satu pengacara keluarga terkemuka di Indonesia. Yang sering keluar masuk pengadilan agama ya. Muslim nikah secara Jadi Muslim itu gini, Muslim itu nikah kan dapat buku nikah. Ya. Tadi kan Bang Tony kan bilang kalau non Muslim itu secara otomatis habis dia pemberkatan di gereja misalnya Nasrani ya, kemudian dia kan akan tanda tangan akta catatan sipil. Sementara kalau kita menikah secara Islam kan nggak pernah tanda tangan, hanya menandatangani buku nikah. Itu yang menandatangani buku nikah itu akan dicatatkan di KUA lagi nggak ya? ya pasti tercatat Bang. Di catatan sipil? Tidak, di KUA saja. Karena kecuali kalau orang Muslim itu menikah di luar negeri. Oh, Artinya dia lapor ke kedutaan negara setempat, kemudian masuk ke Indonesia, dilaporkan ke catatan sipil. ya. Berarti kalau kayak gitu, kalau nikah secara Muslim nggak tercatat ke negara, kalau ketemu cewek-cewek cakep bisa bilang aja ya, aduh, gue belum nikah nih, orang nggak bisa dicek secara online juga gitu kan. Makanya pastikan jangan undang-undang fotografer lah gitu. Gimana Pak? Jadi nikahnya bisa 2 kali. Atau kasus kedua pernah ketemu adalah nikah di luar negeri dengan bawa penghulu dari sini Bang, jadi catatnya di KUA. Tapi tercatat KUA. Enggak, berarti kan sekarang kalau misalnya pencatatan itu ada pencatatan itu berbeda. Artinya ini kan ada dualisme administrasi yang dipisahkan karena agama gitu kan. Sebenarnya tapi secara ke ilmu kewarganegaraan harusnya itu kan harus seragam. Karena kan equality before the law itu kan semua hukum sama. Jadi memang menurut Bang Hari nih itu sebagai bentuk diskriminasi atau karena memang satu kesalahan
yang berulang-ulang yang kemudian jadi suatu kebiasaan dan nggak jadi pembenaran gitu. Sebenarnya kalau kita bicara histori kan sebenarnya hukumnya dari BW ya, Burgerlijk Wetboek dari Belanda. Dari zaman Belanda dulu sebenarnya udah ada pemisahan antara Eropa Timur, Timur asing dan orang Eropa. Sebenarnya kan dan pribumi ya. Pribumi. Putra ya. Nah, bumi putra. Sebenarnya dari situ juga, tapi sebenarnya harusnya political will pemerintah juga seharusnya udah merubah kan, harusnya untuk masalah pernikahan kayak ini kan administrasi sebenarnya sudah satu sistem walau apapun agamanya ya gitu. Tapi yang karena mungkin faktor kebiasaan berulang-ulang tadi ya. Itu juga terkait dengan misalnya kita mengajukan waris gitu ya. Yes. Kalau kita beragama Islam pasti lembaga peradilan yang membawahi permasalahan waris kan di pengadilan agama Bang Tony ya. Yeah. Tapi kalau misalnya perwalian kita harus ke pengadilan negeri lagi gitu. Iya. Itu Bang Tony bisa jelasin nggak tuh itu sebetulnya dasar-dasar itu emang ada aturannya atau memang sebenarnya satu kebiasaan aja atau memang pada akhirnya karena tidak ada sinkronisasi hukum mengenai pernikahan dan hukum keluarga ini nih permasalahannya Bang Tony. Tapi sebelum itu ini Mbak, sebelum biar penonton kita juga paham juga, itu sebenarnya tugas pengadilan agama itu apa aja sih? Kok kita ngomong waris, ngomong cerai gitu. Biar juga kita kasih pengetahuan juga. Pengadilan agama itu ya dikhususkan untuk orang-orang Muslim, masalahnya yang menuju syariah. Untuk segala sesuatunya, tugas dan wewenangnya itu semua diatur di kompilasi hukum Islam. Yes. Bisa dibaca. Okay. Cuman kalau ditanya tugas wewenang secara lengkapnya, gue harus baca dulu nih. Oh. Tapi kebanyakan di situ memang masalah-masalah itu ya sengketa syariah, makanya ke pengadilan agama. Nggak, maksudnya selain perceraian tuh apa aja tuh yang bisa diurus di pengadilan agama tuh? Bisa urus penetapan waris khusus orang Muslim, perwalian anak Muslim, ya itu larinya ke sebat nikah ya. Yang kaman itu. Iya. Tapi yang jadi aneh gini, kenapa kok kalau yang Muslim itu nggak didaftarkan ke catatan sipil ya, sedangkan yang non Muslim itu harus didaftarkan ke catatan sipil, sementara semuanya punya KTP gitu kan. Iya. Nah, termasuk saya juga salah satu orang yang nggak setuju kenapa di KTP itu harus ada agama. Betul. Ini pendapat pribadi ya. Bukan ini ya. Nah, ya pendapat pribadi. Tapi iya. Saya pindah ke topik lain lah. Masih tetap perceraian ya kan? Nah, kan kalau misalnya di luar negeri itu kan kalau urusan hak asuh anak itu kan ada yang namanya restraining order, Bang. Maksudnya dalam arti kalau misalnya bapaknya nggak benar gitu, atau misalnya tipis-tipis kayak Bang Hari gitu kan. Kok jangan tipis-tipisnya jangan gak dulu, ada takut nama-nama. Atau Tony ya, atau diri sendiri ya. Jadi kan ada restraining order, jadi pengadilan itu memberikan satu surat yang bilang bahwa misalnya si bapak tidak boleh lebih dari 200 meter dari si anak gitu. Misalnya karena dia ada kekerasan dan rumah tangga dan lain-lain, dan kalau misalnya itu melanggar, telepon polisi, tinggal lapor. Kalau di sini yang setahu saya, kalau misalnya hak asuhnya di tangan bapak gitu ya, misalnya ibunya karena di pengadilan, hak asuhnya di tangan bapak, terus ibunya mau kabur nih perempuan, bapaknya lapor polisi gitu. Tuh. Saya analoginya saya balik lah, karena kalau misalnya kayak gitu kan udah keseringan lah, nggak selalu istri jadi korban juga, kadang-kadang laki-laki jadi korban juga gitu ya, seperti produser saya juga ya, korban perempuan juga. Ini menjurus ini. Korban perempuan juga, tapi ya balik lagi kondisi ini itu kalau misalnya yang kalah dalam hak asuh terus bawa kabur anaknya, dilaporin polisi, kata polisinya itu kan bapak ibunya. Yeah. Itu gimana sih Bang Nomo sebenarnya aturan mengenai hak asuh anak itu, bukan hak asuh tapi enforcementnya itu gimana sih? Kalau di praktek ya, hak asuh itu memang yang pasti harus dimintakan. Ya. Bisa digabung. Dimintakan itu diajukan ke pengadilan ya. Pada saat gugatan cerai atau permohonan cerai talak, dimintakan tunggu sampai perkara hukum tetap baru bisa dinyatakan dia pemegang hak asuhnya. Gitu. Nah, tapi yang terjadi memang biasanya kalau udah menang di tingkat pertama, salah satu orang tua menguasai nih. Yang terjadi memang saling lapor polisi gitu kan.
selain lapor polisi sendiri, biasanya polisi jarang untuk mengeksekusi itu bang. Paling cuma menasehati para orang tuanya gitu. Udahlah sama-sama orang tua ini janganlah kalian rebutan gini. Agak susah juga ya penegakannya ya, hukumnya ya, untuk eksekusi hak asuh anak untuk yang pemegang hak asuh. Jadi, baik bapak atau ibu ya. Namun kalau misalnya udah berkekuatan hukum tetap, dengan bantuan pengadilan bisa tuh bang, dengan bantuan polisi untuk mengeksekusi anak itu. Tapi bukannya eksekusi itu kewenangannya jurusita pengadilan, faktor. Iya pada saat perintah polisi untuk mengawal dan tapi secara pidana kan nggak bisa. Secara pidana masuk nggak unsurnya? Jadi gini, saya jelasin dulu. Maksudnya masuk unsur pidana itu tidak semua hal-hal yang seakan-akan secara norma itu dianggap salah, tapi di undang-undang hukum pidana kita itu nggak diatur sebagai pidana. Jadi memang pasal 1 kitab undang-undang hukum pidana kita sendiri itu tidak akan ada pidana kalau belum ada aturan yang mengaturnya kan, belum deliktum dan seterusnya. Belum deliktikum lah ya kalau belajar di semester 1. Nah, jadi katakanlah mungkin Bang Hari juga bisa bantu jawab, dalam arti kalau misalnya ada bapak nih gitu, istrinya selingkuh kemudian cerai tapi sudah selingkuh anaknya yang dibawa gitu, padahal hak asuhnya ada di bapaknya, itu langkah-langkah apa sih yang bisa diambil oleh si bapak gitu Bang Hari? Ya seperti kata Bang Tony tadi, kalau hak asuh sebenarnya kan tergantung putusan kalau memang diperebutkan, tapi kalau memang nggak diperebutkan kan sebenarnya nggak perlu juga hak asuh, ya udah orang tua bersama aja kan kalau cara bisa. Tapi kalau dia dipermasalahkan dan diajukan ke pengadilan, anggaplah ke bapak ternyata dibawa oleh si ibu, ya pengadilan sepanjang sepengetahuan dan pemahaman saya juga nggak bisa dieksekusi juga, karena anak itu bukan benda. Yang bisa dieksekusi secara perdata itu adalah benda gitu. Itu jadi masalah. Polisi juga sebenarnya datang ngejemput itu cuma hanya mendampingin aja, nggak bisa mengeksekusi. Nggak ada yang bisa dipidana juga sebenarnya, kan masih bapak dan orang tuanya lah, parentnya masing-masing kan. Yang saya tahu paling kalau misalnya yang kena hak asuh bapaknya, terus ibunya mau buat paspor anaknya itu nggak bisa karena pasti bapaknya. Ya. Betul, kalau itu secara administrasi ibunya ya. Secara minimal itu aja gitu, cuman memang saya rasa memang ada aturan-aturan yang memang mesti diperbaiki terkait dengan eksekusi. Sebetulnya bukan eksekusi anak aja sih Bang Ali. Banyak beberapa hal kalau eksekusi perdata itu akhirnya berbelit-belit, memang kalau saya terus terang jangan sampai kita bersengketa lah gitu. Betul. Jadi memang lebih baik satu juga jangan cerai, tapi kan banyak faktor ya kalau cerai ya gitu kan, misalnya gimana Bang Tony? Tapi kalau pendapat saya pribadi gitu ya, memang belum ketemu sih kasusnya seseorang yang merebut hak asuh anak walaupun belum berkekuatan hukum tetapnya yang biasa terjadi dia bisa dipidana kalau ada kekerasan pada anak bang. Artinya ya di situ udah ada tindakan gitu, ada perbuatan gitu, pidana. Saya rasa sih polisi pasti melihat ada unsur pidana juga kalau terbukti memang melakukan penelantaran, pemukulan, memar-memar. Nah itu bisa dilaporin polisi. Nah kalau itu sependapat saya, sepanjang dia mengasuhnya adalah ada unsur kekerasan terhadap anak ya, termasuk penelantaran, ya mungkin bisa dipidananya dari situ. Tapi kalau bapak orang tuanya sepanjang ngasuhnya secara wajar kepada orang tua pada umumnya lah, nggak ada yang nggak ada bisa juga permasalahkan juga kan. Biasanya datang hanya untuk mendamaikan aja karena pandangannya sama-sama orang tua lah gitu. Bang Tony, kan selain asuh anak nih, kalau terkait sama perceraian kan juga banyak yang saya tahu itu mengenai pembagian harta nikah itu kan juga nggak mudah gitu kan. Bahkan ada yang bertahun-tahun itu harta nggak dijual karena masih ribut aja antara suami istri gitu. Nah itu sebenarnya prosesnya tuh gimana sih kalau ini penting juga nih, kadang-kadang yang dipeributkan tuh bukan anaknya, tapi yang justru yang utamanya kadang-kadang itu ya hartanya ya. Sebenarnya sederhana sih bang, mau digugat kayak apa juga hasilnya terakhir 50-50 kok dibagi ini, sepanjang harta itu didapat selama mereka menikah gitu. Kalau misalnya katakanlah gini, suami istri selingkuh, suami istri salah satu suami atau istrinya selingkuh, katakanlah istrinya selingkuh. Nah, suaminya berhak gak sih dapat harta yang seluruh harta bersama atau tetap mesti dibagi dua ya?
Apa ada alasan-alasan yang bisa Penyebab. menjadikan salah satu pihak itu mendapatkan 100% harta gitu karena kesalahan salah satu pihak? Pengalaman saya, mau selingkuh, mau ada faktor apa, ya diakuinya adalah harta bersama itu setengah-setengah, karena harta yang didapatkan waktu pernikahan sama-sama berjuangnya gitu. Oh, sama-sama berjuang ya. Dan itu nggak dilihat misalnya pada saat itu misalnya yang nyicil suaminya Enggak. atau ini nggak Enggak. dilihat. Walaupun ada salah satu pihak mungkin yang KDRT atau apa selingkuh kayak gitu Iya. ya. Mungkin Nggak ada, itu bukan faktor penyebab untuk bukan. Memang sering juga adalah di suatu gugatan itu selama ini gue yang nyicil nih. Ya, ya betul. Seharusnya gue berhak nih 70, lu 30. Itu tetap aja putusannya hakim pasti akan memutuskan setengah-setengah dari pengalaman saya. Ya. Gitu sih. Jadi memang spiritnya kecuali memang ada perjanjian pranikah, memang kalau misalnya mengenai harta bersama, Ya. dianggapnya sama-sama. Ya. Jadi nggak ada tuh istilah katakanlah kalau uang suami, uang istri, kalau uang istri aja gitu, nggak Ya. boleh karena dua-duanya sebenarnya saling Ya. tanggung menanggung. Walaupun istrinya di rumah, suaminya yang kerja, Ya. artinya dianggap secara hukum kontribusinya sama ya. Sepanjang nikahnya tanpa prenuptial agreement atau perjanjian pranikah gitu. Nah, prenuptial agreement itu kan sekarang juga sudah ada keputusan MK yang bisa dilakukan post prenuptial agreement. Jadi setelah kawin. Ya, betul. Nah itu gimana tuh? Itu untuk harta yang sebelumnya atau harta yang setelahnya? Atau memang dari awal gitu? Kalau misalnya tiba-tiba dilihat pada saat menikah, aduh ternyata suami gue pelit nih atau istri gue pelit gitu. Terus dia mau bikin perjanjian pranikah itu biasanya untuk harta yang mana? Makin ada nih kan, karena memang prenuptial agreement itu kan memang produknya notaris ya. Yang saya tahu sih kalau misalnya prenup ataupun postnup berlaku sejak perjanjian itu ditandatanganin bang. Yang saya tahu gitu. Oh, secara Yang prenup ya. Kalau yang postnup sama halnya sepertinya. Dan memang dengar-dengar katanya juga nggak boleh ada keberatan dari krediturnya ya kalau mau pakai poster. kalau yang masalahnya setelah itu- nikah sih sepengetahuan putusan Mahkamah Konstitusi ya tidak boleh merugikan pihak ketiga. Ya ketiga itu termasuk kreditur. Kreditor ya, siapapun ya. Ya benar juga sih, memang kalau misalnya ada bank gitu yang memang Iya. nyicil kan pasti ada persetujuan istri gitu, terus tiba-tiba mereka mau pisah kan, berarti kan yang berikutnya itu kan udah merupakan tanggung jawab salah satu pihak. Kalau barang Nah, yang kredit bank ini sebenarnya jadi menarik juga nih. Waktu sebelum dia beli, umpamanya salah satu pasangannya sebelum nikah udah bayar setengah cicilannya lah, setengah dari 10 tahun mungkin 5 tahun, terus menikah. Nah, setelah itu kan postnup. harusnya menjadi harta bersama kan begitu pembayaran cicilan kan. Apakah rumah ini rumah lah, anggaplah rumah atau mobil lah ya, masuk harta bersama atau bukan? Tuh Bang Tony. Dicicil sebelum menikah. Belinya sebelum menikah. Oke. Anggaplah kita anggap 5 tahun Iya. nih. Dia udah beli, dia nikah. Ya. Masih cicilan. Kan ada 5 tahun lagi nih Iya. kalau dia 10 tahun kredit. Nah, yang setelah itu kan dia nyicil kan setelah dia berkeluarga nih. Oke. Nah, Oke. sekarang harta itu apakah bisa masuk harta bersama atau enggak? Kalau pendapat saya adalah yang setelah cicilan yang setelah menikah. Di luar itu kalau misalnya katakanlah terjadi perceraian harus dibagi harta bersama, seharusnya hakim objektif menilai ini bukanlah harta bersama. Nah, itu kalau pengalaman Bang Tony secara pembuktiannya mudah atau susah atau enggak tuh ya? Kebetulan Maksudnya untuk membuktikannya dia. Kebetulan belum Itu ada kan yang susah kayak gitu. bisa. Kebetulan belum ada yang kayak gitu. Tapi kita main logika hukum aja gitu Iya. kan. Karena dia diakui harta bersama itu harta yang diperoleh semenjak dia mengucapkan janji nikah atau akad nikah, seperti itu sih. Sebagai advokat juga kan kita punya moral obligation gitu. Bukan hanya untuk memberikan advokasi, tapi kita mencari edukasi juga. Kalau dari sisi Bang Nomo, kalau ada datang orang cerai, minta cerai, misalnya orang, Pak Tony saya mau cerai dengan suami saya dan lain-lain, apa sih langkah yang pertama kali Pak Tony lakukan sebagai advokat biasanya? Nah, sebelum pandemi ini kantor ya, kata-kata 4 orang mau cerai, tapi nggak semuanya jadi kasus. Oke. Kenapa gitu? Yang pasti pertama klien itu saya ajak ngobrol, masalahnya apa, Ya. seberat apa, seyakin apa mau cerai, karena memang ada konsekuensi yang mesti dijalani nantinya pasca perceraian. Gitu. Kebanyakan Lebih ke nasehatin lah ya. dinasehatin, ya udah nggak jadi cerai, rujuk. Ya itu kepuasan juga buat saya gitu loh.
Tapi ada juga dinasehatin nanti 2 tahun lagi datang lagi. Akhirnya udah emang benar-benar ingin cerai, udah mantap baru berani jalanin gitu. Jadi nggak semua tuh jadi kasus gitu bang datang gitu. Yang pasti saya ajak bicara dulu masalahnya di mana, kondisinya seperti apa gitu. Kadang-kadang hanya cuman ribut-ribut ego aja, ya ngapain sih cerai, ada anak segala macam gitu bang. Betul juga sih Bang Hari, kata Bang Romo. Kadang-kadang juga sih ketemu orang gitu, katanya mau cerai dengan berapi-api, bilang saya mau cerai sama suami saya dan lain-lain. Saya terakhir tanya, Anda ini apa bergaul sama suami Anda kapan? Pertama terakhir kali tadi malam. Kok bisa udah mau cerai? Oh ada pernah ada ya ketemu gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya juga Lagi proses pun ada. kalau Tapi kemungkinan untuk berdamainya tetap masih ada kan? masih ada kemungkinan. Justru kalau saya melihatnya biasanya sebenarnya paling gampang itu ini, kalau ada yang datang gitu, perempuan gitu datang, saya mau cerai dong gitu, dan terus saya tanya terakhir sama suaminya kapan, saya tadi malam gitu. Aduh nih kayaknya enggak deh, saya bilang udahlah pulang aja lah gitu, pulang aja. Mungkin ego sesaat aja ya. Tapi kalau ditanya terakhir kapan? Oh udah 2 tahun yang lalu gitu. Ya kemungkinan ya itu kan kita nggak bisa judge juga ya maksudnya, tapi itu sepertinya lebih menyakitkan kalau dia mencerai. Walaupun memang lebih banyak biasanya sekarang banyak juga perempuan yang gugat ya. Nah pengalaman ya ini juga yang mau ditanya ini. Kalau pengalaman Bang Tony itu sepanjang menjadi lawyer yang di bidang perceraian itu kebanyakan lawyer family law lah ya. Family lawyer ya. Lawyer aja cerai. Ini saya mau luruskan aja nih. Iya. Sebenarnya Lebih banyak saya memang paling banyak hukum keluarga karena di kantor ini tidak ada yang bisa dengan sabar menerima keluhan-keluhan terutama masalah keluarga yang melibatkan masalah hati biasanya. Ini susah nih di sini gitu. Hati dan perasaan lah ya. Hati dan perasaan. Sebenarnya spesial saya memang di perdata, artinya apa? Commercial dispute itu saya juga tanganin gitu loh. Kapal tanker. Kembali lagi, itu lebih banyak mewakili yang untuk penggugat ya. Oke. Penggugat itu baik penggugatnya itu apakah perempuan, apakah laki-laki? Dari pihak laki-laki atau perempuan gitu untuk mengenai penggugatnya? 50-50 sama banyaknya. Hampir sama banyak ya? Banyaknya. Faktor penyebabnya itu rata-rata kebanyakan apa tuh ya? Faktor penyebabnya biasanya tidak ada komunikasi, kemudian ya masalah ekonomi terutama ya, itu juga jadi faktor. Dan yang ketiga ya ada orang lain dalam pernikahan gitu kan, seperti itu sih paling banyak sih. Ada orang ketiga juga lah ya, kayak artis-artis gitu kan kalau bahasa ada itu Bang gosipnya Tony kan. sering pegang artis juga dong, benar-benar. Apa? Bang Tony sering pegang artis ya? Nggak sering. Nggak sering nggak boleh kasih tahu. Menjaga privasi. Oke, sebelum saya akhiri nih, kira-kira dari Bang Tony dulu ya kita Iya. tanya. Ada pesan-pesan nggak sih misalnya, atau misalnya ada harapan-harapan nggak sih gimana sistem legal system di sini terkait dengan hukum keluarga, terutama soal perceraian. Kalau mengenai hukum acaranya, tata tertibnya, ya itu kan urusan pemerintah ya yang mau mengubahnya. Apakah kita mau berubah atau enggak? Tapi kalau masalah administrasi, tadi saya sependapat sama Bang Ari bahwa secara administrasi memang lebih tertib gitu. Harapannya sih mudah-mudahan untuk pengadilan negeri untuk masalah-masalah hukum keluarga ini kalau bisa tertibnya juga sama dengan seperti pengadilan agama. Masalah waktu, ambil antrian sidang, ya kemudian jadwal sidang itu sangat tertib gitu seperti pengadilan agama. Harapannya sih pengadilan negeri bisa seperti itu gitu, kalau sebagai praktisi. Dan buat Bang Hari dan Bang Nomo, kalau bisa dibilang sebenarnya kalau untuk mengajukan cerai itu kesimpulannya, tapi kita ngomongnya jangan Bang Hari dan Bang Tony sebagai pengacara ya. Yes. Kalau dari orang awam itu sebenarnya perceraian itu menakutkan nggak sih sebetulnya? Kalau pengalaman gua sih perceraian itu jalan terakhir lah ya. Kalau memang udah nggak ada ini tuh ada antara Sesuaian sesuaian lah antara laki-laki dan perempuannya, ya mungkin itu jalan terbaik.
Tapi yang dipikirkan kalau dia udah punya anak tuh kadang-kadang gue kasihan tuh anaknya. Itu jangan pernah. Kadang-kadang kalau udah cerai, bapak sama ibunya cerai, anaknya satu di bawah bapaknya atau ibunya, tapi nggak diurusin. Kalau yang ibunya yang bawa, bapaknya kadang-kadang nggak ngurus. Nah itu yang jadi masalah tuh. Kok anak itu selalu jadi korban itu aja. Jangan setelah perceraian, tapi anak jangan menjadi korban. Tetap kasih sayangnya harus dari dua orang tua. Kebetulan gue juga udah punya anak. Ya, apalagi Jadi dari sana rasain. apalagi aturan mengenai hak asuh anak itu tadi kan seperti kita bilang kan memang belum ini ya, nggak tegas lah ya, gitu ya. Nah satu lagi, tapi cerai itu kalau menurut gue, pengalaman gue sih bukan aib juga, nggak aib juga. Kalau kadang-kadang kan kalau di masyarakat Indonesia, sosial Indonesia itu kan kayak aib gitu kan. Tapi menurut gue sih nggak aib juga. Kalau dia kan orang lain nggak ngerasain apa yang dia rasain kan. Ya, Mungkin betul. itulah yang bisa dijalanin, itu aja sih. Tapi bukan dari sisi hukumnya ini ya. Sebenarnya kalau dari gue. Kalau menurut saya pribadi sih perceraian itu jangan sampai terjadi lah, karena kita kalau bisa menikah sehidup semati gitu kan. Nah maka itu dari itu lagi-lagi nih Bang, pentingnya komunikasi gitu kan. Kalau dari pengalaman saya kenapa pandemi ini menurun, mungkin komunikasinya baik. Itu salah satu penyebabnya kalau itu Gitu. ya. Tapi ini menarik nih, ini Iya. baru saya dengar dari Bang Tony nih. Iya. Kadang orang sibuk bekerja, akhirnya ngacangin istrinya atau vice versa ngacangin suaminya. Gitu loh. Jadi jangan salahin kalau kopi lu dingin. Ini tadi hangat tapi lu diemin gitu aja. Karena kena AC. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita dari Bang Hari dan Bang Tony pun sebagai pengacara sih menyarankan jangan sampai ada cerai. Apalagi kan kalau di Alkitab kan di Matius 19 itu kan mereka bukan lagi dua melainkan satu kan, karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Bang, udah buka puasa. Jadi kalau dari pembicaraan ini kayaknya Bang Tony sama Bang Hari dua-duanya setia ya. Insya Allah. Setia, paling setia. Oh, paling setia. Gak tau kalau nih, pertama gimana nih? Setianya nggak setia di podcast aja Pak Tony ya? Nggak aja, di podcast aja. Thank you udah datang Bang Tony. Bang Hari, nanti berikutnya di bincang-bincang kita berikutnya kita akan membahas tema aktual lain. Oke. Nanti Bang Tony kan rada tersinggung, katanya dia bukan hanya acara cerai aja. Nanti untuk urusan-urusan mengenai topik-topik hukum lain nanti Bang Tony akan kita undang lagi Bang Tony. Terima kasih, honornya bisa diambil itu. Jangan lupa dulu, jangan lupa. Oh iya, subscribe. Subscribe. Terima kasih Bang Tony, Bang Hari. Oke, Sama-sama. sama-sama.